Halo semuanya, hari ini di sebelah gua ada Reza Rinaldo, ada Yuda Keling, ada Mbak Prita Gozi di sini. Sebelum gua jelasin kenapa mereka semua berkumpul, gua mulai dengan ceritanya dulu nih. Jadi Reza Rinaldo ini adalah karyawan gua dulunya. Lo kerja sama gua berapa lama? Sekitar 5 tahun. 5 tahun ya kan? 5 tahun, abis itu dia ketahuan dagang tuyul. Ya, dia 5 tahun kerja, dulunya penulis sampai ke jadi produser dan resign di bulan Mei. Bulan Mei, udah 3 bulan nih Bang. Udah 3 bulan resign dan ternyata belum banyak yang tahu. Oke. Walaupun kita sempat bahas di Spotify, terus di story juga pernah. di story juga pernah. Ternyata banyak banget yang belum tahu. Di video gue sama Simple Man ada penulis gitu, banyak yang bilang, oh Reza resign. Oh, Simple Man yang KKN? Ya, kan dia Ya, main ya. di sini. Udah nggak nontonin video lu bang? Enggak Bang, Parah, udah nggak peduli lagi. Masih Jadi di video Simple Man ini gue bilang Reza udah nggak sama gue ya kan. Terus komennya rame, oh Reza nggak sama abang lagi nggak? Ada banyak tuh, ada satu yang komen balikin tuyul gue, gitu lah. Ternyata belinya di situ. Iya. Nah tapi abis itu udah resign 3 bulan ini. Karena Reza mau bisnis ya? Iya. Jadi lo mau bisnis, mau freelance juga? Freelance juga full time writer. Untuk beberapa PH kan? Iya. Nah, hari ini gue mau ketemuin sama Mbak Prita sebagai ahli keuangan, perencana keuangan. Ada Yuda Keling sebagai orang Depok. Oh gelar, Bang. Gue juga orang Depok, Bang. Ini ahli keuangan bang. Gue sebelahnya lo gue. Nggak, Kenapa jadi Gelar ya? statusnya orang Depok doang? Yuda Keling di sini dia itu freelancer juga ya kan. Yuda Keling mungkin Mbak Prita nggak tahu ya. Mbak Prita mungkin sering ketemu Yuda di acara-acara finance kan. Sebelumnya Mbak Prita dia itu adalah penonton stand up. Iya betul. Jadi dari nonton terus udah gitu Coba stand up. Coba stand up. Jadi awalnya kita lagi di Usmar Ismail waktu itu. Enggak, pertama yang di Metro bang. Oh iya. Provokatif proaktif. Lo- Ini sumpah mbak, saya nonton acara stand up. Di situ Bang Radit jadi hostnya. Saya masih inget banget cara Bang Radit bercandain saya. oke. Gimana tuh? Kan itu acaranya angkringan gitu. Dia makan kacang. Yuda. Oh iya. Jahat banget nggak bang? Penasaran deh kenapa dari sekian penonton mindsetnya atau pikirannya tuh tiba-tiba ke dia. Ini jadi spotlight gitu, Bang. Kenapa jadi spotlight? Jadi yang aku ingat sebenarnya, yang gue cerita yang gue inget ya. Oke boleh. Pertemuan sama Yuda itu ada di Usmar Ismail Hall. Oh iya. Iya. Kita lagi syuting Suci, stand up comedy Indonesia. Ya. Tiba-tiba pas lagi kita nge-host, aku sama Panji nge-host untuk ngisi durasi waktu itu lagi break syuting, kita nanya, ada nggak penonton yang berani stand up? Nah itu. Oh, terus lo berani? Tiba-tiba saya berani. Asli, padahal nggak ada materi. Nggak tahu, pokoknya kita berdua kayak aku sama Panji kayak, ini mah paling penonton kayak berani-beranian doang. Iya. Lucu. Itu. Beneran lucu. Beneran lucu mbak. Beneran Tapi habis itu langsung gak lucu terus mbak. Di kesempatan-kesempatan yang lain ya. Kesempatan yang lain. Tapi itu lucu. Tapi yang salut adalah Yuda ini kegigihan ya. Waktu itu umur berapa ya lu ya? 17. 17 tahun. Iya. Sampai 17 sekarang tahun, baru lulus SMA dong. Baru lulus SMA. Lulus SMA. 17 sampai sekarang umurnya 12 ya. Kenapa berkurang? Sampai sekarang dia 29. 29 bisa punya rumah sendiri. Go. Saya kasih tepuk tangan. Jadi dan Reja ini juga penasaran juga. Oke. Dia tuh pengen tahu soal investasi. Oke. Terus pengen tahu juga soal trading. Ya. Jadi cocok kan Mbak Prita di sini sering ngasih ilmu-ilmu finance juga di IG, lu juga sering sharing-sharing soal trading juga. Betul. Oke, mari kita mulai langsung aja ya. Oke. Reza ini baru selesai berhenti dari pekerjaannya. Iya. Dari Mbak Prita, tipsnya apa dulu nih supaya dia secara finansial manage-nya lebih baik? Karena ini udah nggak pasti nih pendapatannya kan. Ya. Nah, happy nggak punya pendapatan nggak pasti? Happy. Hah, serius? Happy karena aku punya banyak waktu untuk explore lebih banyak. Gitu. Oh. Oke. Tapi emang kadang di akhir bulan tuh kepikiran juga sih. Tapi kan lu nggak gajian. Iya. Kok akhir bulan kepikiran? Seharusnya tiap hari kepikiran. Kenapa baru akhir bulan ya? Oke, kalau awal bulan beras masih banyak. Iya, benar. Kan tiap akhir bulan cairin terus, cairin investasi gitu, Bang. Oh bener nih? Iya. Oh gitu? Karena kan gue ada tabungan untuk nge-cover kalau misalnya gue belum dapat penghasilan kan. Oh iya benar. Sebelum resign itu. Benar, karena waktu sebelum dia resign kan aku sempat tanya juga, lo persiapannya gimana? Ternyata dia udah nabung. Nabung. Ya kan? Untuk berapa bulan atau setahun ya? 3-6 bulan lah. Oh, pantesan masih santai. Masih santai. Mungkin Ya, kita ketemu ini lagi 3 setahun bulan. lagi. Tapi udah 3 bulan. Ini 3 bulan nih, makanya udah pusing. Udah mulai deg-degan. Kalau udah 6 bulan Kenapa ini dapat calling-nya kan langsung ada nih? sobek-sobek. Oke, Oke, jadi jadi gimana nih, Mbak? yang pertama itu sebenarnya adalah kalau emang belum resign, tapi kalau udah resign ya udah. Iya, Tapi kalau belum resign itu yang bagus adalah punya 12 kali. Oke. Masuk lagi.
lu masih kosong. Seharusnya ketemu dulu sama Mbak Prita baru lo keluar dari sini. Ini telat 3 bulan kontennya, Bang. 3 bulan kontennya. Ya udah oke, enggak apa-apa Mbak, terus Jadi Mbak. sebenarnya kenapa harus 12 bulan? Karena kalau misalnya hidup orang itu tuh kita nggak bisa ukur nih dalam setahun itu langsung bless jago apa enggak, langsung bless aman apa enggak, kan kita nggak tahu. Oke. Belum lagi yang namanya kerjaan itu kan bisa datangnya bisa tiba-tiba banyak, bisa tiba-tiba dikit. Iya. Nah, terus juga yang perlu dipikirin adalah yang tadi tuh, kerjaan mungkin ada, Iya. ya, tapi duitnya nggak cair-cair. Iya. Sedangkan kan bayar lain-lain itu nggak bisa ditahan-tahan. Itu Betul. kenapa harus atau sebaiknya 12 kali pengeluaran rutin bulanan kita. Oke. Oke. Apalagi kalau sampai punya cicilan. Ada Belum. cicilan. Masih ada. Itu nanti akan mulai dek 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 Iya. ya. Jadi mau agak-agak. nangis, Bang Reza. Jadi sedih vibe. Dia kayaknya salah deh kayaknya. Jadi merenung abis ini. Gua ada Kayaknya tisu nih. kayaknya saya paham kenapa dia pakai ini sebenarnya. Kita tuh nggak ada yang pakai kantong ya. Kalau kita kan santai nih gini. Iya, bener. Kalau yang pakai kantong tuh kayak tangannya tuh Iya, kayak, bener. aduh. Kan hitam lagi berduka dia. Berduka rekeningnya. Jadi kalau saran aku nih, Iya, misalnya, aduh aku nyiapinnya cuma segini nih Mbak Prita, coba tanya sama istrinya, Oke. mungkin juga dia udah nyiapin sesuatu. Oh, Nah, mungkin iya istri saya. bisa nyiapin jadi kali. ya, bisa Surprise. jadi surprise gitu kan. Nah, Surprise, punya cicilan baru. Jahat banget lo Yud. Jahat Ini banget. nonton jangan video. kayak gitu Iya, dong, enggak, itu enggak. doa tahu. Oh, jangan enggak gitu, jangan gitu. Jangan. Minta maaf dong sama istrinya Reja. Istrinya Reza, saya minta Siapa maaf. namanya? Fadil. Bukan. Fadil Wati. Waduh, waduh. Tapi Alia suka ketemu lu, Bang. Oh iya. Di Depok, di Margo. Kata lu sering bawa pakai tas Jan Sport. Oh iya benar. Wih. Warna pink. Warna pink. Iya. Iya. Gue terkenal banget. Bang. Udah, Penting banget, balik lagi. Jadi kalau Iya. misalnya sampai nih, kamu kan sekarang nyiapinnya 3 sampai 6 bulan kan tadi Iya. kan. Nah, saran aku adalah kamu tuh mesti frugal living selama sampai kamu nanti kumpulin lagi sampai dapat 12. Frugal tuh apa tuh, Mbak? Jadi kayak hidupnya tuh selalu Berhemat. memilih yang paling hemat gitu kan. Karena kalau misalnya kamu pakai apa yang udah kamu siapin itu akan ya habis dalam ya tadi ya 3 bulan segala macam kan agak bahaya tuh. Jadi mungkin sampai nanti kamu settle itu kalau bisa memang biaya hidupnya tuh agak dikurangin. Jadi sebenarnya milih hidup frugal nggak apa-apa aja, tapi Oke. kan mungkin nggak bisa selamanya ya. Jadi itu bisa ini terlebih dahulu. Terus yang kedua kan kita tetap dong mesti pengen punya income yang lebih stabil dan lain-lain kan. Tadi kan kamu bilang apa? Full time freelance freelance writer. writer. Terus udah gitu bisnis. Tadi aku tanya kan bisnisnya udah Bisnis. segede apa? Belum gede sih, masih kecil banget. Oh, sih. CEO. Jangan Oh, iya, bilang CEO. kecil. Oh ya. ya, CEO. Mbak. Masih Chief Everything Officer. Officer. Ya. Kasih tau dong bisnisnya apa Mbak Prita? Bisnis kuliner. Namanya? Karinari. Oh, serius? Kari enak karinya. Serius. Kari Roti bener. jalan. Tapi yang lebih enak ada namanya tuh bawang recommended. Dikombinasiin bisa. Jangan. Sorry, gue juga Bisa pengen. dikombinasiin. Bisa dikombinasiin. Gini deh. Bener, Nanti bener, kalau bener. gue bikin syukuran ya, aku pesan karinya, terus aku pesan Oh, bawang. gue cakep. Gila sih. Iya, Dapat iya. job lagi di sini. Iya. Ada Bawang dua nari, job kita bawang Zah. nari. Ini masih. Oke, nah yang pasti ini tuh adalah kita mesti dapetin income yang agak reguler kan. Reguler. Nah, gimana sih caranya kalau orang yang memang bukan karyawan nih, terus pengen dapetin income yang reguler? Sebenarnya sumber penghasilan kita tuh bisa banyak. Oke. Nggak cuman dari apa yang kita kerjain sendiri, tetapi juga salah satunya mungkin yang udah Yuda kerjain Iya. tuh. Misalnya kita bisa ngelola uang yang ada, kemudian misalnya kita lakuin kayak investment, tapi dari investment itu kita ngelakuin yang namanya day trading itu juga bisa. Oke. Kayak gitu-gitulah. Nah, dari situ kita bisa nih dapat tambahan income. Terus yang ketiga, kalau aku sarannya memang kamu mesti mikirin banget nih kalau nextnya nanti mau bangun rumah, Oke. punya cicilan, itu pastiin banget jangan sampai lebih dari 30% dari penghasilan yang kamu pasti dapetin. Oke. 3 itu aja deh kerjain, insya Allah nanti keuangannya pasti stabil juga. Oke. Nah ini nanya Yuda nih, Yud lo kan freelancer juga nih, Betul. dari awal sampai sekarang bisa punya rumah dan lain-lain gitu. Ada saran nggak buat orang yang sekarang juga udah lepas nih dari kerjaan rutin? Nih gue duduk sebagai edukator dulu nih, Bang. Beda ya? Beda. Kalau edukator gayanya gini, lihat dong. Nah, iya. Kayak Vincent, gue ini duduk Vincent. Nggak apa-apa. Ini salah satu yang sering gue pakai buat orang baru mengelola keuangan itu dicatat, Bang. Oke. Karena bisa Pengeluaran jadi, ya? iya dicatat pengeluarannya. Karena bisa jadi kita tuh boros bukan karena kita pengen boros,
Tapi karena kita udah lupa jajannya berapa, udah jajan berapa banyak gitu. Dengan mencatat, kita tuh jadi tahu, oh hari ini gue jajannya udah cukup banyak, besok nggak usah gitu lagi deh, nggak usah sebanyak sekarang. Dan itu kalau dilakuin terus-menerus, misal sebulan sampai 3 bulan, dengan sendirinya kita tuh bakal nggak jajan jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Itu yang gue rasain tuh Bang, dengan mencatat harian semua pengeluaran gue. Jadi gue pakai yang sistemnya dicatat di buku gitu, kayak hari ini misal naik ojek online, gue tulis berapa, ini berapa semuanya. Di akhir bulan kan gue tahu tuh pengeluaran gue berapa. Nanti di bulan berikutnya gue lakuin lagi. Nanti setelah 3 bulan, gue cari aja biaya rata-ratanya, biar nanti di bulan keempat nggak perlu ngelakuin pencatatan lagi. Tapi udah pakai biaya rata-rata sebulan gue maksimalnya segini. Itu yang gue pakai tuh buat memanage uang di awal-awal kayak gitu. Oke, itu dari sisi nyatat pengeluaran. Iya. Dari dapetin job gimana cara lo? Lo kan sekarang dipakai di mana-mana nih. Iya kan? Bener kan? Lo ada di acara-acara bursa efek Iya, apa betul. segala macam ya kan? Tapi aku jadi inget deh, gara-gara dia cerita nih soal nyatet keuangan ya. Jadi orang kan kadang suka males nih nyatet keuangan, karena dia bilang, aduh males banget sih Mbak, udah hidup gue depresi, gue makin depresi lagi gitu ya. Melihat dari catatan keuangan menandakan bahwa lu tuh beneran emang gak punya duit, ibaratnya kan gitu ya. Itu kan kayak Sedih, menjeng malah makin gitu sedih ya? kan jadi sedih Iya, kan. iya, iya. Akibatnya orang banyak yang gak mau nyatet keuangan. Tapi yang tadi aku dengar adalah kalau untuk Yuda, dengan dia nyatet keuangan itu menimbulkan motivasi dalam dirinya dia. Ya. Pertama, motivasi untuk bisa berhemat dan pastinya motivasi buat cari uang lagi dari pekerjaan. Kenapa? Karena mau nggak mau dia mesti nyari nih si income tersebut, karena nggak mungkin frugal terus menerus kan. Betul. Itu kan yang tadi aku Fragile. bilang gitu. Frugal terus menerus lama-lama jadi fragile banget ya, sedih gitu kan ya. Tapi Reza, kalau untuk tujuan keuangan yang gede-gedenya udah tercapai ya? Misalnya lo ada rumah, ada mobil kan? Mobil udah, rumah udah. Paling sekarang tuh lagi ngumpulin untuk dana pendidikan anak. Benar, itu kata Mbak Prita bilang tadi kan, penting juga. Iya, Ya? penting juga. Oke, nah dari awal kita dia kerja bareng aku ya Mbak ya, itu kita banyak ngomongin investasi kan. Banyak. Dan kalau aku tahu nih, kalau gue tahu nih kerjaan freelance writer ini memang jarang-jarang, memang. Tapi biasanya kalau dapat proyek itu suka Lumayan gede banget. tuh. Iya, gede tuh kita dapatnya. Malah kadang-kadang bisa kalau dipanggil terus dapat yang strippingan, wah itu lumayan tuh nyayur banget kan. Nah pertanyaannya adalah kalau nanti misalnya kan ada satu proyek nih, pasti dapatnya gede tuh. Investasinya tuh harusnya seperti apa? Apalagi dia punya tujuan keuangan, beberapa tujuan keuangan lah yang si Reza punya. Soalnya kan anak lo udah lahir ya. Iya. Jadi karena anaknya udah lahir, yang harus dihitung pertama kali itu adalah oke, anakku akan masuk sekolah kapan. Sebenarnya kalau playgroup atau TK itu opsional. Jadi kalau misalnya memang uangnya lebih banget, boleh banget. Tetapi yang diutamain harusnya adalah SD, SMP, SMA, dan kuliah. Dan kuliah itu memang bebannya agak besar banget sih, terus terang. Nah jadi kalau misalnya udah ngitung kayak gitu, berarti kita tahu nih, oke, berarti aku mesti invest. Nah dari uang yang tadi ada itu, kan kamu dana daruratnya aja tadi agak mepet ya. Jadi aku akan suggest untuk sebagian taruh dikit deh buat dana darurat. Terus sebagiannya lagi kamu put jeng SD, SMP, SMA, kuliah kalau sampai nyampe ya. Tapi kalau enggak start dari SD, SMP dulu. Kenapa? Karena untuk orang yang freelancer itu kan dia nggak punya ke-luxurious untuk tiap bulan tuh kayak karyawan gitu loh. Invest tiap bulan yang suka didengerin orang-orang itu yang tiap bulan apa dollar cost average. DCA. Iya dia bilang cobain aja dulu jadi freelancer ya. Gitu kan ya. Terus udah gitu invoice-nya nggak cair gitu. Gampang banget ngomongnya gitu. Teoritis banget gitu kan. Aku paham banget, soalnya aku juga punya usaha yang kadang cairnya baru 6 bulan, 8 bulan gitu. Jadi aku ngerti banget apa yang kamu alamin. Jadi pada saat datang nih uang itu benar-benar udah langsung masuk. Istilah keuangannya namanya lamsam. Jadi kayak gaprok gitu loh. Jadi bukan yang diketeng-keteng gitu. Itu harus mindsetnya adalah untuk invest jangka panjang. Yang dicari adalah kenaikan dari modalnya. Bahasa kerennya capital gain. Jadi kalau masukin misalnya 10 juta, 10 tahun lagi jadi berapa puluh juta ya? Kayak gitu. Nah, baru kemudian harus didukung dengan kesabaran. Karena kalau nggak sabar, godaannya adalah saat dia capital gainnya naik banget, lo pasti pengen cairin. Iya, mending kalau dicairinnya tetap buat sekolah anak. Tiba-tiba jadi mobil. Beli PS5. Nikah lagi. Jangan. Sorry. Kirain sampai ke arah sana juga. Minta maaf lagi. Oh, minta maaf lagi buat Fadil. Itu kok namanya tetap Fadil.
Oke, Jadi jadi intinya itu memang itu mesti apa? Kita mesti tahu punya tujuan. ya. Itu mesti untuk jangka panjang. Terus kita memang targetin dapetin si kenaikan modal atau capital Oke. gain. Dan Oke. yang terakhir harus sabar. Jadi stick tuh apa yang memang jadi tujuan pertama kita. Oke. Meskipun dia udah naiknya luar biasa banget, tapi kalau itu belum nyampe ke tujuan utama kita, jangan tergoda dialihin untuk hal yang lain. Oke. Sama kayak aku umur 21 dapat cek pertama dari buku itu memang untuk dana pensiun juga gitu. Jadi emang langsung diinvest ke sana gitu dan lamsam juga. Waktu itu juga emang kadang ada kerjaan, kadang nggak juga gitu. benar. Persis kayak Reza sekarang gini gitu. Nah, tapi kalau Iya. lu kan sering kalau pas kita ketemu kan sering ngomong ke gue, bang gue lagi gabut nih, gue lagi sering trading, Iya. ya kan? Itu bedanya apa sama investasi? Karena kalau gue kan gue nggak trading. Jadi mungkin yang paling membedakan tuh jangka waktunya Bang. Biasanya Oke. investasi kan untuk 3-5 tahun investasi jangka panjang. Nah kalau trading tuh time frame-nya paling 1 minggu, 2 minggu, tergantung time frame yang kita pakai. Terus hasil tradingnya ditaruh di mana? Hasil kalau saya karena kebetulan udah ada uang untuk bulanan, biasanya hasil tradingnya tuh nggak diambil dulu. Yang tahun 2023 ini dari awal tahun sampai hari ini itu udah punya kenaikan 15-20%. Nah, itu taruh di? Tetap di RDN-nya. Oh, jadi Jadi artinya nggak dicairin. berarti artinya modalnya naik dong. Iya modalnya naik, jadi modalnya digulung terus aja di akun Nggak tradingnya tuh. dicairin. Nggak dicairin. Yang di akun trading. Iya, nggak dicairin. Nggak dikeluarin masuk ke tabungan gitu. Iya, loh. karena- Tapi dicairin dananya di RDN. Di RDN ya. Jadi habis trading misalkan udah untung dari RDN-nya nggak diambil jadi uang buat dijajani. Nggak di-withdraw gitu lah Nggak ya. di-withdraw karena kebetulan untuk jajan ada uang lain. Ya. Jadi ini tuh murni pengen tahu selama setahun gue bisa ngasilin berapa sih dari trading. Karena kalau untuk yang investing kan emang kita harus sabar banget ya. Nah gue tuh punya hasrat kalau kayak gimana ya, kalau nggak disalurin nih malah salur ke tempat-tempat yang kurang tepat nih. Apa nih? Ah, Kok maksudnya misalnya kok jadi jadi kayak hasrat kok kayak ya? jorok ya kayaknya. Maksudnya gini bang, kalau trading kan aku investing harus butuh waktu. Betul. Sebelum saya kenal dunia keuangan, saya tuh sering buka akun-akun pertandingan bola. Judi. Iya. Judi online. Oh, lo judi. Dulu kayak gitu. Lu judi bola? Gue baru tahu lu judi bola. Bukan bang, cuma tebak pertandingan doang siapa Ya, yang menang sama siapa yang aja, kalah. Bang. Oh, kan. Pakai duit kan. Tebak pertandingan bang. Jadi dulu Iya. tuh gue punya kebiasaan kayak gitu. Nah waktu full berubah ke investasi, hasrat itu tuh ternyata nggak hilang bang. Hasrat pengen dapetin uang cepat. Iya. Di investasi itu kan nggak akan dapat dari sana kan. Akhirnya gue Kalau coba investasi. trading, ya dari investasi. Akhirnya ya udah gue ngilangin kebiasaan yang lama, gue investasi juga tapi untuk memenuhi kebiasaan lama ini gue trading lah. Tapi kalau dulu judi, sekarang gue tradingnya udah dengan banyak pertimbangan. Karena lu tradingnya ngikutin orang. Dulu awal-awal itu Buat waktu nebak-nebak. Gua tanya, lo nebak-nebak kan dulu kan? di 2020 sampai 2021 Iya, iya. dulu. Iya. Nih, ini ada Reja nih, dia Iya. dengerin lo dari tadi nih. Gue Iya. nanya Mbak Prita berarti. Trading yang benar itu menurut Mbak Prita kayak gimana? Kalau misalnya kita ngomongin beli saham, Iya. saham itu memang konsepnya adalah jual beli. Iya. Kan jual beli itu bahasa Inggrisnya trade, betul Iya, nggak? iya. Ya, jadi memang kalau kita punya saham, kita mau lepas ya memang harus ada investor lain yang beli. Betul. Oke. Itu udah seperti itu. Nah sekarang jenis orang trade saham itu ada yang memang dia baru trade setelah duitnya nyampe. Jadi misalnya anak masih umur setahun, nanti sampai umur 6 tahun, berarti di hold 5 tahun, terus nanti baru kita jual, kan tetap jual kan? Tetapi itu istilahnya bukan trading yang seperti Yuda lakuin. Oke. Kalau yang Oke. Yuda lakuin itu istilahnya kalau kita bilangnya day trading. Day trading. Jadi Oke. memang jual beli kayak gitu. Nah itu memang bisa jadi dua. Yang pertama itu memang bisa kalau ya cuma tebak-tebak doang aja, Iya. ya. Tapi itu salah ternyata. Itu salah, Iya. gitu ya. Tidak boleh, gitu ya. Oke. Oke. Nah, yang sebenarnya bisa dilakukan adalah day trading atau weekly trading itu dengan mengambil keputusan yang terinformasi. Betul. Oke. Jadi sebenarnya informasinya tuh tersedia banget gitu loh untuk orang bisa melakukan yang namanya trading lebih pendek. Pendek tuh Pendeknya. karena harian, Oh, oke. mingguan, Per jam? Bisa bisa juga. bisa. Bulanan itu dengan adanya informasi-informasi yang ada. Oke. Nah, itulah bedanya. Kalau nih orang misalnya mau milih saham untuk dia hold agak lama, itu kita biasanya tuh ngulik tuh laporan keuangan lah, apa segala macam, kita sebutnya analisa fundamental. Analisa fundamental. Tapi kalau untuk yang perkara misalnya tradingnya daily atau weekly atau bahkan ada yang hourly juga Iya. ada gitu.
biasanya dia pakai informasi-informasi yang agak berbeda. Biasanya ngeliatin grafik dan seterusnya. Itu kita sebutnya technical analysis. Betul. Oh, itu sering diomongin orang tuh ya. Ada pakai Yes. fundamental, ada teknikal. Tapi yang aku lihat sekarang tuh kok seolah kayak kalau orang milih satu tuh ada yang jadi investor aja, ada yang trader juga. Tapi bisa nggak sebenarnya kayak Reza itu dia melakukan keduanya gitu di saat yang bersamaan gitu. Sebenarnya bagusnya memang harus, bukan harusnya ya, tapi bagusnya itu sebenarnya dua-duanya. Oke. Tapi kamu akan punya core, jadi kayak punya utamanya apa, selebihnya tuh minornya gitu loh. Oke. Jadi misalnya core kamu dalam saham itu adalah sebagai investor, maka modal yang besarnya itu sebetulnya adalah untuk yang diinvest. Oke. Jadi misalnya kamu punya uang 1 miliar, amin? Amin. Gitu ya. Gue juga ikutan Amin. amin. Iya. Diam ya. 1 miliar, biasanya kalau pemula banget dia akan membagi 75% untuk invest, 25% untuk yang day trading. Oke. Gitu. 75-25 tuh biasanya. 75-25 itu kalau pemula banget. Kalau misalnya udah lebih ngerti biasanya 50-50. Jadi terserah sih, sebenarnya terserah masing-masing gitu ya. Nah sekarang kalau untuk yang si invest, itu memang tujuan kita lebih memenuhi financial goals. Iya. Oke. Nah biasanya financial goals itu memang lebih jangkanya panjang. Nah jangka panjang kalau sekolah anak itu biasanya sampai 10 tahun. Oke. Kalau pensiun itu paling sering tuh pakai saham. Karena kan Iya. pensiun kan jangkanya panjang banget. Nah, on the other hand, kita kan juga mungkin punya keinginan atau kesukaan untuk pengen dapetin extra income. Betul. Nah, untuk bisa dapetin extra income yang sifatnya nggak nungguin dividen, karena kan kalau dividen tuh setahun sekali. Iya. Iya. Terus itu kan given ya, tergantung emitennya mau kasih atau enggak. Tapi kalau yang kita mau cari sendiri dari capital gain, maka kita akan ngelakuin yang namanya si day trading atau weekly trading atau bahkan yang hourly tadi itu. Oke. Nah, itu sebenarnya untuk orang-orang yang freelancer bahkan itu lumayan bisa membuka lagi sumber income yang baru. Oke. Asalkan bener ya, maksudnya bukan dengar kata orang, bukan nebak-nebak buah manggis. gitu kan. Betul, betul. Jadi Iya, iya, bukan yang cuman pakai feeling. Betul. Feeling sih pasti adalah dikit-dikit gitu ya, tetapi utamanya tetap based on information. Oke. Jadi kalau mau ngelakuin dua-duanya itu malah ideal banget buat orang-orang terlebih ya yang memang penghasilannya tuh tidak tetap. Oke. Karena untuk memastikan keluarganya dia aman, dia memang harus invest, financial goals-nya dia aman, dia harus invest, tapi untuk dia membuka income dari tempat-tempat yang lain, itu dia bisa sih ngelakuin trading tersebut. Sebenarnya nggak mirip-mirip sih sama kamu dagang, apa tadi, kari ya? Kari narik. Oh, kari beli harga rendah. Iya, kan kamu kan Jual. bahan baku Reseller. dikumpul-kumpulin. Beda. Enggak, ya Calo pokoknya tiket. pokoknya kumpulin bahan baku gitu kan, terus kita bikin sesuatu gitu tuh kita kan pasti jual dengan harga yang lebih Iya, tinggi kita dong. iya, iya. Pasti pengen dapat margin kan. Iya. Ya sama aja sebenarnya Oke. dengan kita pakai saham yang misalnya untuk day trading atau untuk weekly trading, kita tuh mindsetnya adalah pengen beli di harga yang lebih rendah. Saat dia naik, kita nikmatin tuh ada si capital gain Iya, itu, kita jual. Oke. Jadi dengan demikian kalau pas lagi agak kurang jobnya gitu ya, lumayan itu aku nggak doain sih, cuman Dia tidak maksudnya amin itu. kalau Cuma itu misalnya mewanti-wanti aja. mewanti-wanti aja, kalau misalnya pas lagi situasi yang gitu, kita sebenarnya bisa gitu melakukan itu untuk menambah income juga. Iya. Tapi ya tadi kan itu kan upside-nya ya. Betul. Downside-nya kan harus ada kehati-hatian juga kan. Betul. Karena kayak investasi juga kan pasti ada resiko. gitu. Iya. Trading resikonya apa? Resikonya satu ya uang kita berkurang gitu. Misal setiap kali kita analisa Salah. kita salah, kan uangnya berkurang. Nah, yang gue lakuin biar kemungkinan untungnya jauh lebih besar dibanding kemungkinan ruginya, gue tuh sekarang model tradingnya, gue trading di satu saham yang sama berulang kali Oke. sampai gue mengerti polanya, Bang. Jadi kalau gue udah punya ketemu satu emitennya, ya udah gue pasang tuh teknik-teknik yang gue tahu dengan cara trading itu kayak gimana. Misal tentuin dulu support sama resistannya di mana, Oke. terus pakai moving average dan lain sebagainya. Oke. Jadi gue mendingan trading di satu saham yang sama berulang kali aja sampai ke gue, oh udah tahu ternyata polanya kayak gini ya, kayak gitu. Oke. Nah tapi dia mesti diingat nih, karena itu bukan sumber income utama, jadi jangan menggantungkan biaya hidup kita di Nasibnya situ. di situ. Iya. Gitu. Karena itu yang tadi maksudnya Dika, gimana sih downside-nya? Nah downside-nya tuh kadang ada orang karena pernah 1 kali 2 kali itu dapat gitu kan, terus wah dia Kepedean. bakal pikir bahwa dia akan dapat terus-terusan gitu kan. Lagi duit gitu di situ Heeh, ya, dipikirnya malah. kayak Pinjem gitu, uang. nanti apa Oke. pinjam uang apa segala Iya. macam itu agak bahaya. Jadi tetap aja itu adalah additional source of income, Betul. tetapi bukan main source of income. Oke. Aku mau nanya deh tadi. Iya. Kan ada beberapa saham tadi yang cocok untuk investasi jangka panjang Iya. sama yang day trading gitu. Nah, untuk tahu mana saham yang cocok buat investasi jangka panjang sama yang pendek tuh
ada caranya nggak sih? Trading itu kan sebenarnya pergerakan harganya dipengaruhi sama rumor. Oke. Jadi cara paling mudahnya adalah kita buka portal berita tentang ekonomi, kita lihat saham apa yang sedang rame diomongin. Karena kalau saham yang nggak lagi diomongin, biasanya harganya tuh di sana-sana aja. Oke. Kita kan trading mencari volatilitas ya. Jadi kalau dia lagi rame diomongin ya udah kita pilih itu sahamnya. Volatilitas tuh naik turun Naik gitu. turunnya gitu. Jadi cari saham yang sedang rame diomongin di portal berita online. Dan tapi kalau misal udah ada saham yang rame, apa kita langsung trading sana? Ya jangan juga. Bisa jadi kalau udah terlalu rame diomongin, harganya udah terlalu di atas. Kita tetap perlu analisa mendalam lagi. Oke. Itu kan tadi soal trading ya. Kalau soal saham yang untuk investasi, tadi kan ada analisa teknikal kalau buat trading. Betul. Kalau untuk analisa fundamental, ketika kita mau invest saham, kita ngomongin horizon waktunya berapa? 10 tahun kali ya, 10 sampai 15 tahun. Gimana caranya kita menentukan bahwa ini saham yang cocok nih buat gue pegang Selama 15 tahun sampai itu. 15 tahun gitu. Apa yang kita harus perhatiin? Sebenarnya kan kita mesti ngerti dulu nih ya bahwa saham itu pada ujungnya adalah di emiten. Jadi dia adalah perusahaan nih gitu. Jadi kita mesti sadar bahwa mungkin nggak sih kita melihat usaha ini memang masih ada 10 tahun lagi. Itu dong, itu paling penting. Karena kan gimana pun saham itu merupakan bagian dari ekuitas sebuah emiten atau perusahaan. Terus yang kedua, itu kalau misalnya kita nggak bisa menganalisa laporan keuangan, ya berarti biasanya kita udah cari nih indikator-indikator keuangan yang umum dipakai. Kayak earning per share, terus dividen payout ratio lah, terus macam-macam lah gitu ya. Nah itu biasanya udah disediakan tuh informasi-informasi itu, kita cuma tinggal melihat aja. Nah yang ketiga, aku tuh juga bilang kalau kita pilih saham untuk jangka yang lebih agak panjang, itu sebaiknya tuh memang kita tuh punya target. Kita tuh mau ngejar saham ini tuh yang memang high growth, atau saham ini misalnya nih mau ngasih dividen. Oke. Aku pribadi, kalau aku nih, aku kan juga invest udah dari apa nih ya, tahun 9 enggak. Kalau 98 itu aku baru reksadana. Kalau aku mulai saham itu 2005. Nah, itu yang aku kejar itu ternyata adalah dividen. Gue happy banget gue dapet dividen. Aku tuh seneng banget karena itu ternyata merasa nyata aja gitu loh. Gue udah nabung saham nih, atau gue udah effort nih, gue nggak pergi ke sana kemari seperti teman-teman gue dulu apa segala macam, ternyata emang gue dapetin. Nah kunci dapet dividen itu adalah di modal yang besar. Betul. Karena semakin besarnya modal, mau kata kita cuma bicara, alah ini payout ratio misalnya cuma 5%, 10%, tetap gede. Berasa ya? Berasa gitu loh. Jadi kalau aku bilang untuk orang-orang yang mau invest, itu memang kejar modalnya harus diperbesar. Supaya dia nantinya itu bisa dapetin dividen yang gede banget gitu loh. Kalaupun dapat capital gain-nya kan juga kelipatannya juga gede juga kan. Kalau modalnya gede gitu kan. Bener. Nah jadi akhirnya kalau aku untuk invest itu aku akan cari ini memang saham-saham yang memberikan dividen yang lumayan banget gitu. Karena memang target aku adalah dapetin dividen. Apalagi kan aku misalnya memasuki umur udah mulai ke 40, itu penting banget nih buat aku dapetin dividen karena aku males ngelakuin day trading kayak Yuda. Tapi gue juga pengen menikmati si additional cash flow-nya itu. Tadi ada poin yang menarik juga ya, karena lagi nggak punya terlalu banyak waktu, Mbak Prita lebih milih investing gitu kan. Kayak aku juga bukan tipe yang ngeliatin layar gitu. Tapi kalau sebaliknya Yuda yang punya banyak waktu, alias banyak kerjaan berarti ya. Kenapa gue bilang itu ya? Tolong dong bikin saya banyak kerjaan. seringnya trading juga. Iya, sering jadi trading. Sama sampai sekarang masih trading? Masih. Oke. Terakhir jual beli saham kapan? Kayak 2 minggu lalu deh. Baru jual? Baru jual. Oke. Itu udah dipegang kayak 2 mingguan atau 3 mingguan, pas dilihat lagi, ternyata udah mencapai target yang gua pengen di awal. Jadi kan dari awal pas trading tuh udah tahu cut loss-nya di berapa, take profit-nya di berapa. Oke. Berarti nggak setiap hari ya ternyata ya? Kalau tadi lo belinya 2 minggu, jualnya 2 minggu kemudian gitu? Jadi kadang bang kan nggak semua saham yang pergerakannya tuh naik turun banget ya. Ada yang cukup stabil gitu. Nah gue tuh pengen kalau lagi trading itu sesuai sama trading plan di awal. Jadi gue nggak akan jual kalau dia belum mencapai titik cut loss-nya atau belum mencapai titik take profit-nya. Jadi sesuai sama trading plan di awal aja. Jadi misalkan ternyata udah 2 hari, masih belum, ya udah diemin dulu aja. Toh kan gue udah nganalisa, jadi analisanya tetap gue pegang aja. Kira-kira kamu setelah mendengar ini semua, yang kira-kira kamu pengen coba yang mana?
Jadi Aku manajer pengen- aja jadi manajer sama berita. Lebih tertarik jadi manajer. Dia kalau investasi udah lama ya? Investasinya udah Sebenarnya cukup ya? lama. Mungkin dari 2020 kali ya. Udah beli saham tuh. Udah beli saham. Nah, aku tuh dulu pertama kali banget 2018, aku pikir tuh aku trading. Yang apa cuma nebak naik turun doang tuh. Oh, oke. Oke, Itu, iya. ya aku dulu aku pikir itu trading, ternyata salah kan. Iya. Kita setelah belajar tadi ngomongin juga, aku juga pikiran buat dua-duanya bisa di-invest untuk investment kan buat yang jangka panjang, Iya. untuk financial goal. Sementara trading itu untuk dapetin Income. ya, Passive income. income. Oke. Tapi lagi-lagi ngitung sendiri. Itu sendiri ya. Nggak ikut atau orang ya. Iya. Dan ini sih Bang, tadi gue juga pengen waktu Mbak Prita ngomong soal jangan menggantungkan penghasilan dari trading. Oh, Itu tuh gue itu setuju penting ya? banget, penting banget karena kalau kita menggantungkan penghasilan menggantungkan uang tambahan dari trading banget, itu bikin kita analisanya kayak gimana? Jadi kurang rasional nggak sih? Ya, jadi kurang rasional. bener, Bang. Jadi terlalu nafsu. Jadi terlalu Nafsu. nafsu karena dia kan butuh uangnya cepat. Padahal kan trading juga kadang butuh waktu kayak gue tadi, butuh waktu sampai 2 sampai 3 minggu. Belum gitu. lagi ngutang ya. Iya, bisa jadi uang, kayak gitu. Uang hutang dipakai trading tuh Ya bisa jangan jadi ya. uangnya nih dia cuma punya duit 3 juta. Gue pengen jadi 3.500.000, gue tradingin lah. Waktu di tradingin ternyata waktu baru 2 hari udah turun tapi belum mencapai titik cut loss-nya. Itu kan malah jadi ketahan kan. Karena uang yang dipakai trading tuh uang yang pengen kita belanjakan. Nah, gue jangan sampai kayak gitu juga, Za. Uang yang buat trading ya benar-benar kalau dapat keuntungan dari situ bagus, tapi jangan menggantungkan dari sana. Iya, kalau menurut gue sih selain ngomong ke Reza, ngomong ke istrinya juga sih. Oh iya. Kayak, Buat boleh. Fadil, Oke, ya seru banget ya ngobrolnya dari tadi ya. Cuman yang satu hal yang penting nih ya, kalau misalnya kita usahakan harus ada yang support, ya Ya. kan? Nah nih sama dengan usaha untuk mencapai tujuan keuangan melalui tadi either investasi atau trading dibutuhkan platform investasi yang memadai, arahan dan strategi yang tepat serta informasi dan data yang lengkap. Nah, bisa pakai iPod untuk jadi support tim yang terbaik. Tiba-tiba Ada HP tiba-tiba. Kaget, Tiba-tiba ada kaget, HP. kaget. Kok bisa ada HP di tangan gue tiba-tiba? AI. Oke, tadi kan lagi ngomongin iPod ya. Betul. Nih gue mau ngasih tahu Reja nih, karena Reja pernah download iPod. Iya. Tapi udah lama nggak ngecek kan, ini ada beberapa Iya, fitur udah baru lama. nih. Dan lu juga pernah ikut. Benar. Ngomongin iPod juga kan? Jadi waktu dulu kan gue rugi-rugi terus tuh Bang. Iya. Setahun lebih gue rugi-rugi terus, akhirnya diajarin sama lo, sama iPod juga gimana caranya investasi dan trading yang bener gitu. Karena dulu gue cuma nebak-nebak doang, ikutan apa yang rame di sosmed. Sampai ada hashtagnya apa tuh dulu? Hashtagnya Digital Semesta. Digital Semesta. Digital Semesta. Iya, karena lu selalu rugi kan? Selalu rugi, selalu Bener, rugi. Mbak. Serius? Jadi Serius. dia Mbak. Gue kasih tau Mbak Brita aja ya. Iya, nggak apa-apa. Mbak Brita pernah ketemu dia dong kalau ada acara-acara investasi Ya gitu-gitu? itu kan waktu dia Influencer. influencer Ya, inkubator, betul. aku yang ngajarin dia. Oke. Heeh. Aku tuh sering ketemu Yuda, Mbak. Ada acara investasi apa soal keuangan, tapi dia hadir di sana sebagai contoh gagal. Oh. Jangan kayak dia, jangan kayak dia. Diundang hanya untuk dikasih tahu jangan kayak saya. Ada orang yang kerjaannya gitu, Mbak. Tapi dibayar, Mbak, enak banget. Berarti dia gini, dia sengaja gagal. Oh, Biar jadi dia dapat contoh. contoh. Dia tidak sepintar itu. Pengen itu saya bukan sukses, strategi, Mbak. Bukan strategi itu. Iya, saya ini mah nasib aja, Mbak. Mbak terlalu positif thinking ya. Tapi sekarang udah untung. Sekarang udah untung. Tapi udah nggak lucu jadinya. Masih Lucu dong. Gara-gara Masih gua lucu. karena gagal jadi lucu. Enggak, kan dia yang ceritain soal dia nggak direstuin sekarang. Oh iya, itu kasihan banget sih. Akhirnya sekarang udah bisa untung, Mbak, karena udah tahu ternyata investasi itu bukan tebak-tebakan. Investasi itu kita harus menganalisa dulu mau trading atau investing, nggak bisa asal beli. Nah, taunya setelah berapa bulan atau berapa tahun sejak pertama kali akhirnya sadar gitu. Pertama kali tahunya waktu diajak collab bareng sama Bang Radit bareng iPod itu. Bener loh itu sadarnya di situ. Beneran. Tapi sekarang dari yang dulunya rugi-rugi itu akhirnya udah ke cover semua. Belum semuanya sih, Mbak, Karena tapi udah dulu dia lumayan. naruhnya gede. Oh, gitu. Iya, Nggak dulu sering waktu jalan. nggak ngerti sama sekali tuh terlalu berani. Oh. Beli tinggal gitu. Dan yang dibelinya nggak tahu kapan masuk kapan keluarnya juga nggak tahu. Jadi beneran Iya. ikutin yang ada di sosmed aja. Berarti sebenarnya kamu bisa dapat informasi yang gampang banget dong ya. Maksudnya untuk Iya. orang-orang yang bahkan mungkin awalnya nggak punya background financial, Iya. itu yang tadinya bisa kayak keblak-blak tiba-tiba akhirnya keangkat juga. Nah, itu ini kenapa tuh? Ini pas banget nih. Ini ada fitur yang baru dari iPod namanya iPod Buzz.
Kalau nggak salah Yuda sempet nulis juga ya? Betul. Di Podbas. Ini forum investasi untuk mendapatkan informasi investasi dengan cepat dan insight dari para ahli dan investor atau trader lain. Betul. Gue sempet nulis juga, tapi itu cuman soal kayak manage keuangan gitu sih di sana gitu. Terus di iPod ini yang cocok juga nih buat investor, dia ada ringkasan fundamentalnya di emiten-emiten itu. Kita bisa lihat juga ringkasan fundamental dari emitennya. Ada data dan chart comparison. Ini fitur untuk membandingkan kinerja dua saham atau lebih secara bersamaan. Jadi misalnya kita taruh Head to head itu ya Bang? ya head to head. Dan kita bisa lihat rankingnya malah di sana Bang. Kalau kita ngebandingin 5 saham, nanti dari aplikasi itu dikasih tahu mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, nah ini Podbasnya ada nih, ada analisa. Ada teknikal. kategori tadi tuh Bang. Iya, ada orang-orang nanya lah, kadang-kadang juga suka dijawab. Tapi lagi-lagi kita harus bisa memilah informasi ya. Kadang-kadang informasi itu kan banyak, Betul. tapi kan kita nggak tahu mana yang benar apa yang enggak itu. Iya. Kita harus pintar juga gitu. Ada juga simulasi investasi. Nah, simulasi investasi ini kayak lo lihat di sini nih. Ini cocok banget buat orang yang pengen belajar untuk investasi tapi belum ngerti. Kadang-kadang kayak istri gua, itu berapa kali tuh kayak beli saham tuh masih kayak lupa-lupaan terus tuh. Cara bukanya gimana sih, apa segala macam. Jadi harus gua lagi yang beliin, gua lagi yang beliin. Iya. Nah, pakai simulasi investasi ya dia jadi nggak takut buat salah Beli ngeklik kan. ya, karena uangnya masih uang bohongan dulu. Iya, Betul. masih pura-puraan nih Iya. gitu kan. Kadang-kadang kan dia takutnya, ih jempol aku kayaknya tadi ngeklik yang Ada yang mengendalikan deh tadi. Iya bener dia pernah kayak gitu, dia pernah takut salah mencet, ditinggal HP-nya. Aduh. Nah, kalau lu pakai kan buat trading juga ya? Ya, buat trading Fitur juga. buat trader apa nih yang oke di sini? Yang pertama chartnya Bang. Jadi kita Iya. nggak perlu buka banyak aplikasi. Jadi di satu aplikasi bisa langsung kelihatan semuanya. Ini kita bandingin ya. Ini saham perbankan lah ya. Anggap aja gitu ya. Ini fundamentalnya kita bisa lihat sales growth-nya, gross profit growth-nya, operating profit margin-nya, PR tuh yang suka dibahas orang-orang kan, price earning ratio-nya. Macam-macam. Nah, lo bisa bandingin untuk memutuskan mana yang mau lo invest. Gitu. Karena kan semuanya di sini. Ya, ini juga ada rankingnya. Ada skor ranking itu ya. Ada di sini. Tergantung yang lo bandingin. Oke. Lo bisa pakai ini buat analisa fundamentalnya. Oke, chart. Tadi lo bilang chart Ya. ya. Coba gimana? Gini caranya. Jadi pertama kita cari dulu misal pakai saham perbankan aja. Di sini kan ada chartnya nih. Oke. Kita klik ke advance chart ini. Oh ini candle nih. Nah ini candlenya kita lihat. Ini kita pakai daily time frame yang berapa yang satu hari aja. Oke. Nah kalau gue biasanya Bang kalau udah kayak gini, gue akan nentuin titik supportnya di mana, resistennya di mana. Kalau ini secara kasarnya ya, kita bisa tahu ternyata titik resistennya di sini, supportnya ada di bawah sini nih Bang, di 8.700-an. Jadi gue baru akan beli ini untuk trading kalau dia menyentuh titik itu. Tapi itu lo ngitung sendiri tuh? Ngitung sendiri. Oh, I see. Jadi dari sininya bisa dari chartnya atau kalau misalkan kita takut kelewat nih waktu waktu harganya segitu kita lagi nggak buka aplikasinya. Di sini ada yang namanya price alert juga Bang. Oh, jadi Itu beda sama ngantri order. Kalau ngantri order kan berarti kita udah mau beli. Oh. Ini cuma biar ngasih tahu doang aja. Oh, kalau harganya udah nyampe ke sini. Kalau harganya nyampe segitu, kenapa lo nggak ngantri order aja? Kan siapa tahu kalau ternyata itu penurunannya setiap hari turun ARB terus kan berarti itu harus yang dihindarin. Oke. Masih tetap dilihat juga kayak gimana nya. Ini pertama nih fitur chart ada di sini. Kemudian kalau kita mau tahu juga setiap harinya pergerakannya kayak gimana sih? Kita bisa lihat ke dan summary ini. Oke. Jadi kita tahu di harga ini yang beli ada berapa banyak, yang jual ada berapa banyak. Jadi tadi kan dia sempat nanya juga tuh Bang, gimana caranya kita nemuin emiten yang cocok untuk Ya, kita jangka tradingin panjang atau atau kita trading. investasiin. Oke. Kan emiten jumlahnya ada banyak banget, ada 800. Kita bisa pakai AI trending ini. Lewat AI trending kita jadi tahu nih saham apa aja yang lagi rame perjualbelikan Bang. Bisa berdasarkan volume, bisa berdasarkan yang lain-lainnya juga nih kayak ini tinggal di scrolling aja nih yang rame itu ini aja loh gitu. Itu kayak trending di Twitter deh ya? Betul. Prilly lagi diomongin. Tapi nggak di sini sih kalau. Iya kan, tapi kan waktu itu Prilly lagi diomongin yang dia lagi di podcast itu kan. Iya.
yang lagi diomongin juga ini Bang, Bayam Sore itu lagi sering diomongin. Bayam Sore, iya. Terus siapa lagi? Bayam Pagi. Enggak, Bayam Pagi nggak ada. Sama satu lagi gue lupa. Mbak Prita nggak ini. Oh, nggak nyambung, nggak nyambung. Rompi. Nggak ada waktu. Kita waktunya luangnya banyak banget. Kita banyak banget waktu luangnya ya, sampai ngerti. Tapi ini nggak harus registrasi loh. Kalau Iya, mau lihat fitur-fitur tadi, bisa langsung teman-teman yang belum punya iPod bisa langsung download download aplikasinya aja tanpa registrasi. Fitur-fitur ini udah bisa dicoba digunakan gitu Bang. Kadang-kadang orang mikir apa misalnya ya gue harus punya akun iPod dulu Betul. gitu, enggak ya katakanlah lo cuma punya akun member Perpustakaan Pendidikan Nasional gitu misalnya. Ada kan kartunya kan? Ada. Kartu Ada. Perpusdiknas kan? Ada. Saya Sama cuma ini, punya ini bang. Gitu. Tadi gue ada kelupa soal di chart itu Bang. Apa Jadi tuh? selain chart ini kan ini chart candlestick aja ya. Iya. Kita tuh bisa menambahkan buat analisa misal. Kelihatan banget dia pakai sih untuk ini sih. Iya, misal mana Kelihatan nih? banget sih. Kayaknya ahli banget gitu Ahli ya. banget. Tuh, emang ini trader gue dia. pakai moving average. Gokil. Oh itu Kayak kelihatan gitu. tuh itunya. Iya, jadi tinggal nambahin indikatornya di sini. Oke. Saya mau nambahin apa lagi? Stokastik itu bisa juga. Apa itu stokastik? Indikator juga Indikator Iya. buat trading. buat trading. Oke. Yang sering gua pakai itu moving average dan stokastik. Oke. Ya kayak gini nih, Za. Gitu. Jadi kalau ketika lu masukin statistik, lu bacanya ke belakang berarti. Iya, kita kan trading itu saham itu biasanya pergerakannya berpola ya. Jadi kita lihat pola pergerakan harga di periode sebelumnya. Oke. Gitu. Udah seberapa jauh? Tergantung kita mau tradingnya seberapa panjang. Kalau kita pakainya daily trading ya kita pakainya pergerakan harga harian. Kalau kita maunya weekly ya kita ganti ke week. Oke. Gitu. Keren banget sih lo Yud. Terima kasih banyak Keren Bang. banget tuh. Sama tadi kan gue ngomongin iPod Bus juga ya. iPod Bus tuh juga bisa dipakai untuk yang lebih pengen ke trading ya kan. Karena itu bisa ngasih lihat informasi emiten dengan cepat sama insight dari para ahli atau investor Rumor-rumor terkait. gitu ya. Betul. Ya. Salah satu Tapi halnya- lagi-lagi ya harus Analisa sendiri. Analisa juga, sendiri. jangan mudah kebawa perkataan orang Betul. juga gitu. Dan simulasi investasi juga bisa dipakai kalau misalnya ada yang pengen trading ya, karena bisa melakukan simulasi terhadap strategi trading dan membuktikan strateginya berhasil apa enggak. Ya. Tadi kan lo pakai semua yang apa tuh yang gua nggak tahu tuh kayak Moving average sama stokastik. gokil. Betul. Iya. Itu tadi iPod dan fitur-fiturnya. Kalau dari Mbak Prita sendiri gimana Mbak? Ini kan toolsnya begitu gampang dan mudah. Tapi dari kita sebagai user dikasih tools kayak gini, apa aja yang harus kita perhatiin sih sebenarnya? Pastinya mesti tahu dulu nih tujuan dalam ngelola uangnya itu apa. Apa memang mau nyari buat investnya tadi yang lebih jangkanya panjang, atau emang pingin dapetin additional uang-uang seperti Yuda gitu. Oke. Makanya dia tadi melakukan yang namanya day trading, weekday Iya. trading. Nah itu menurut aku itu penting banget untuk dia tahu di awal. Dari situ dengan segala tools dan informasi yang ada kan harus dipilih. Iya. Kan nggak mungkin semuanya kita pakai dalam waktu bersamaan Iya. kan gitu kan. Aku tuh selalu punya bilang gini, kayak orang zaman dulu kalau kita lagi ngapalin pelajaran aja ya, banyak baca, banyak lupa, dikit baca, dikit lupa gitu kan. Nah jadi pada saat kita mengelola informasi itu menurut aku yang paling penting adalah informasi yang tepat sesuai dengan tujuan kita. Ya. Jadi pada saat tadi kita udah tahu tujuannya yang mana, jadi kita ngerti, oh aku mau pakainya tools yang ini, informasi yang ini. Kalau aku lagi mau begini, aku pakainya tools yang ini, informasi yang ini. Dengan begitu biasanya kita akan lebih sukses gitu loh pada saat melakukan investasi atau pada saat kita melakukan daily, weekly trading seperti yang Yuda kerjain. Oke, jadi informasi yang diterima pun juga harus yang benar ya. Lo juga nulis di Podbus, Nulis Bang. berarti harus dihindari. Jangan contoh salah. Gue ada di kolom ahli loh Bang di situ Bang. tapi sebagai investor angkatan lama ya, Iya. fitur ngebandingin yang kayak gitu-gitunya tuh ngebantu banget nggak sih Mbak? Iya, Ya karena kan gini, kita mesti ngerti ya gimana pun juga yang namanya perjalanan investasi atau perjalanan trading itu adalah combinations of teori, pengalaman, dan kemampuan. Iya. Oke. Itu ada 3 itu pasti. Teori itu kan memang seberapa deep sih dia ngerti tentang ilmu tersebut, knowledge-nya seberapa jauh gitu kan. Pengalaman itu nggak bisa dibeli juga, karena itu kan kita ngomongin waktu, itu nggak bisa dikarbit loh gitu. Jadi waktu tadi udah bilang kayak aku sekarang akhirnya udah milih nih cuma satu saham, aku udah ngerti. Nah gue udah ngelakuin itu dari 2005
Oke. Jadi kenapa sih aku akhirnya tahu bahwa yang ini dan ini saja? Karena aku dari 2005 tuh udah ngalamin yang sampai ada yang pakai delisting lah, udah tahu gitu yang ini. Ada yang Mbak Prita pegang dia delisting? Ada, kan Waduh. masih bodoh dulu gitu kan. Apa itu delisting? Udah nggak di bursa lagi. Sahamnya Udah nggak di bursa dikeluarkan lagi, sama bursa. gitu. Oh, Atau tapi masih nyangkut ini kita. waktu itu enggak, kalau delisting itu kita uangnya dibalikin. Oh, dibalikin. Iya, tapi kita nggak bisa lama dibalikin. prosesnya. Oh, dibalikin, tapi kan kita nggak bisa atur namanya harganya. harganya Oh. gitu. Tapi balik. balik gitu. Kita nggak bisa. Alhamdulillah berarti uang gue bisa balik bang. Semua ada yang ngelis. Ada yang masuk calon delisting bursa 2023. Tapi ya itu nggak bisa tahu. Atau misalnya aku dulu dengar rumor katanya, oh harus yang ini pasti aman gitu. Ya Allah, take off malah langsung nyungsep. Tapi itu menjadi pengalaman kita. Ya, Nah, iya. sebenarnya yang dibagi oleh Yuda dan teman-teman ini sebenarnya lebih yang ke situ, yaitu pengalaman-pengalaman. Tapi hati-hati bahwa pengalaman orang itu belum tentu applies ke kita. Betul. Karena kan masuknya kapan, situasinya kapan itu juga kan berbeda-beda. Nah, yang terakhir adalah mengasah kemampuan dan keahlian. Itu memang basic dari gimana kita, cara berpikir, logika kita dan lain-lain itu akan berpengaruh. Nah, 3 aspek ini itu akan sangat mempengaruhi kesuksesan kita dalam berinvestasi dan juga si trading tersebut. Oke. Tapi ya memang perkembangan iPod ini juga luar biasa ya. Yang semua fitur-fitur baru tadi itu emang memudahkan kita juga gitu. Dibanding beberapa tahun lalu mungkin kita belum ada tuh. belum ada yang kayak gini-gini kan. Oke, kalau kalian mau nyobain ya yang udah nonton dari tadi, kita udah kasih lihat fitur-fiturnya juga. Cobain aja karena ini tanpa registrasi, pakai aja dulu ya. Tinggal di App Store atau di Play Store, iPod. Oke, itu aja. Thank you Yuda Sama-sama, Keling. Bang. Terima Terima kasih Mbak Prita. Thank you, tips-tipsnya. Sukses Reja Thank you, buat Bang. karinarinya. Amin. Kalau ada yang mau mesen boleh langsung ke IG-nya @karinari_official. di Asik. Karinari. Kayak bakal ada ininya aja bang, akun palsunya bang. Pakai official bang. Yud, orang tuh lagi pengen maju. Oh iya, sorry. Lo kayak, nih gue kasih tahu aja ya. Iya. Kalau gue jadi temen dia, kan lo tadi bilang, Apa? kayak ada aja akun palsunya. Kalau gue, dia lagi kayak gini nih, gue diem aja, pulang gue bikin akun palsunya. Support kan? Ternyata ada. Iya, biar dia bangga gitu ya. Ada Ada. haters. Terus gue bajak kan, pelanggannya buat gue. Tadi gue mau Karinari ID. Siapa tahu ada Karinari US gitu. Ya ampun. Kejauhan. Kejauhan ya. Oke, makasih semua ya. Dadah. Dadah.